Filosofi nomor 173. Kemanakah arah perahu? Tiada membantu, serasa berperahu, serasa niat pemuruh. Siapkanlah samaramu, bentangkanlah layarmu, siapkanlah hatimu, menghadap Tuhan. Siapkanlah samaramu, bentangkanlah layarmu, siapkanlah hatimu, menghadap Tuhan. Dalam perayaan Ekaristi sore hari ini, kita mendoakan Romo Windy Kiati, Romo Carlos Mbombo, Romo Frans Warman, Romo Julius Effendi Rustam, Romo Isodorus Anggur yang merayakan HUT Tabisan, juga Suster Maria Filomena PK yang merayakan HUT Kelahiran. Kita juga berdoa secara khusus untuk diri saya yang besok melakukan perjalanan ke Jakarta, kemudian mengemban tugas perutusan baru dari provinsi. Semoga semuanya dapat berjalan aman dan lancar serta tepat waktu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersamamu. Konfrater sekalian, para suster, karyawan dan karyawati yang sempat hadir pada sore hari ini. Sore hari ini kita semua berkumpul di tempat ini untuk merayakan kebersamaan, mensyukuri kebersamaan kita kurang lebih 2 tahun di provinsi, di komunitas ini, dan sekaligus sebagai momen perutusan bagi saya untuk melanjutkan tugas perutusan baru. Jujur saja sore ini saya menjadi beban karena saya yang paling lain ketika berangkat ada lagi misa perutusan. Jadi ini beban bagi saya, tetapi saya yakin Santo Dominikus diutus untuk membela ajaran Katolik, ajaran yang benar. Maka saya juga diutus untuk sesuatu tujuan yang mulia, tujuan yang benar. Maka saya yakin doa Santo Dominikus, doa para pelindung serikat, dan konfrater sekalian, saudara-saudari semua, meyakinkan saya bahwa ini tugas yang penting, yang wajib dan harus saya ambil. Mari kita semua memulai perayaan Ekaristi ini dengan mohon ampun dari Tuhan agar kita dilayakkan untuk merayakan syukur kita sore hari ini. Saya mengaku bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan penilaian. Saya berdosa
mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa bijaksana, Engkau telah menganugerahi gereja Santo Dominikus pewarta ulum kebenaran. Semoga doa dan ajaran yang menolong gereja untuk terus mewartakan kabar sukacita kepada dunia dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Quran. Dalam perjalanan di padang gurun, Musa berkata kepada bangsa Israel, "Cobalah tanyakan dari ujung langit ke ujung langit tentang zaman dahulu sebelum engkau ada. Sejak saat Allah menciptakan manusia di atas bumi, apakah pernah terjadi sesuatu yang demikian besar? Atau apakah pernah terdengar sesuatu seperti ini? Pernahkah suatu bangsa mendengar suara Allah yang bersabda dari tengah-tengah api, seperti yang kudengar dan engkau tetap hidup? Atau pernahkah suatu Allah mencoba datang mengambil baginya suatu bangsa dari tengah-tengah bangsa lain dengan cobaan, dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat serta peperangan, dengan tangan yang kuat dan dengan perkasa, dan dengan kedahsyatan yang besar, seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu bagi Mesir di depan matamu. Engkaulah yang diperkenankan melihat semuanya itu, supaya engkau tahu bahwa Tuhan Allah dan tiada Allah lain kecuali Dia. Dari langit yang biarkan engkau mendengar suaranya untuk mengajar engkau. Di bumi yang memperlihatkan kepadamu apinya yang besar, dan dari tengah-tengah api itu engkau telah mendengar sabda-sabdanya. Karena Ia mengasihi leluhurmu dan memilih keturunan mereka, maka Ia sendiri telah membawa engkau keluar dari Mesir dengan kekuatannya yang besar. Ia akan menghalau dari hadapanmu bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu. Ia akan membawa engkau masuk ke dalam negeri mereka dan memberikan negeri itu kepadamu menjadi milik pusakamu, seperti yang terjadi sekarang ini. Sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhan Allah di langit di atas dan di bumi di bawah tiada yang lain. Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baiklah keadaanmu dan keadaan anak-anakmu di kemudian hari. Maka engkau akan hidup lama di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Aku hendak mengingat karya-karya Tuhan. Aku hendak mengingat karya-karya Tuhan. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Aku hendak
mengingat karya-karya Tuhan. Ya Allah, jalan adalah tulis. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Dengan lengan-Mu Engkau telah menebus umat-Mu. Bani Yakub dan Bani Yusuf, Engkau telah menuntun umat-Mu seperti kawanan domba. Dengan perantara Musa dan Harun, Kau tuntun mereka. Haleluya, 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 haleluya. Berbahagialah yang dikejar-kejar karena taat kepada Tuhan, sebab bagi mereka lah kerajaan Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikuti Aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti Aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya bagi seseorang jika ia memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, Ia akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sungguh, di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikianlah sabda Tuhan. Ada dua catatan sebelum berkhotbah. Yang pertama, saya kira ini bisa berpisah. Kalau bisa perutusan, maka harus pimpinan yang pimpin, karena dia yang harus utus. Yus tidak bisa utus diri sendiri. Oke, tapi mungkin sebentar ada kata-kata perutusan. Lalu yang kedua, saya ini macam khotbah imam pertama ini, ya, yang bisa imam baru itu. Hanya karena diumumkan resmi oleh rektor dalam makan, maka saya tak. Yang paling berbahagia pada Yus, pada provinsial, saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Ada seorang yang meninggal dunia dan jiwanya diantar ke tempat penyucian. Seorang malaikat bertugas mengantarnya ke sebuah padang. Di sana ada sebuah bukit yang penuh dengan salib. Malaikat itu berkata kepadanya, "Sebelum engkau masuk surga, engkau harus memikul semua salib ini.
ke bukit sebelah sana. Orang itu menggeleng-gelengkan kepalanya karena salib terlalu banyak dan bukit yang dituju sangat jauh. Apalagi dia hanya bisa memikul satu salib dalam satu kali perjalanan. Dia akhirnya mengeluh kepada malaikat itu, "Saya tidak mengerti ini. Selama di bumi saya hidup cukup baik dan memikul begitu banyak salib lewat penderitaan-penderitaan yang saya alami. Mengapa engkau masih meminta saya untuk memikul salib di sini?" Namun dengan tenang, malaikat itu menjawab, "Memang benar bahwa selama di dunia engkau sudah hidup cukup baik dan memikul banyak salib. Akan tetapi salib-salib yang ada di sini adalah keluhan-keluhan yang pernah engkau ucapkan setiap kali engkau memikul salib." Orang itu kelihatannya memahami penjelasan malaikat itu, sehingga ia pun memikul salib itu satu demi satu. Dari cerita ini, saya mau katakan begini: memikul salib memang baik, namun memikul salib tanpa mengeluh jauh lebih baik. Salah satu dari sekian banyak syarat untuk mengikuti Yesus, sebagaimana yang kita dengar dalam bacaan Injil sore ini, adalah kesediaan untuk memikul salib. Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Ucapan Yesus itu mengandung makna yang dalam. Menyangkal diri berarti mengatakan tidak kepada diri sendiri, ya kepada Allah. Dengan kata lain, dia harus melupakan dirinya dan menjadikan Allah sebagai yang paling penting dalam hidup. Sementara memikul salib berarti berkorban, tabah, dan rela menderita, dan bersedia meninggalkan segala kesenangan, privilege, serta kenikmatan hidup karena telah mengikuti Kristus. Bagi kebanyakan orang, salib terasa beban. Karena itu mereka berusaha untuk menghilangkannya. Petrus pun demikian. Itulah sebabnya ketika Yesus memberitahukan bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan, Petrus menarik Yesus ke samping dan berkata, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau." Namun jawaban Yesus jelas dan tegas. Orang yang mau mengikutinya harus menyangkal diri dan memikul salibnya setiap hari. Dengan penegasan itu, Yesus mau katakan bahwa tiada kemuliaan tanpa salib, tiada kebangkitan tanpa kematian, dan tiada keberhasilan tanpa pengorbanan. Salib adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Bahkan Yesus sendiri pun harus mengikuti jalan itu sebelum dia mencapai kemenangan. Dalam dunia yang semakin maju saat ini, di mana hidup manusia semakin dipermudah, misteri salib tidak mendapat tempat.
di mana-mana orang berusaha untuk sedapat mungkin menjauhi kesukaran dan kesulitan dalam hidup. Kalau bisa diperoleh dengan cara yang gampang, mengapa harus bersusah-susah? Ini biasanya hadir dalam diri orang yang bermental instan, cepat sukses dengan jalan pintas. Namun percayalah, hanya melalui salib orang mencapai kebahagiaan yang sesungguhnya. Saudara-saudariku yang terkasih, saudara kita Pater Ius juga harus meninggalkan zona nyaman di komunitas ini untuk mengemban tugas perutusan provinsi SPD Ruteng, belajar akuntansi kalau saya tidak salah di Universitas Bina Nusantara Jakarta. Dia harus masuk dalam sebuah budaya, adat, kebiasaan yang berbeda, dan bergaul dengan orang yang berbeda, latar belakang suku, bahasa, dan agama. Bisa juga kulit. Dia bertemu lebih banyak orang putih. Dengan demikian, maka sudahlah pasti dia harus menyangkal diri dan memikul salib. Dia tidak komentar lepas atau cerewet seperti ini. Saya juga sadar bahwa saya juga omong banyak, dan resikonya bahwa banyak orang yang sakit hati karena kata-kata saya. Karena itu saya ajak Pater Ius untuk juga pegang ungkapan ini. Senyum menyelesaikan banyak masalah, tapi diam menghindarkan kita dari banyak masalah. Pater Ius berangkat dan ekonom rumah loh. Maka ada komentar begini, baik kalau pilih ekonom rumah yang cerewet supaya komunitas tidak sepi, tapi lebih baik pilih ekonom rumah yang pendiam, beras habis diam, uang habis diam. Pada Ius yang terkasih, kami bangga boleh tinggal bersamamu di komunitas ini. Terima kasih untuk pengabdian dan pengorbananmu selama berada di komunitas ini. Jujur, saya boleh katakan bahwa ada banyak salib yang Pater pikul karena sikap atau kata-kata saya. Tapi itulah hidup. Hidup kita seperti ban oto, kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Suka dan duka, tawa dan tangis adalah bunga-bunga indah yang mewarnai perjalanan hidup kita. Akhirnya, saya hanya mau katakan begini, kita tidak akan tahu arti sabar kalau kita tidak bertemu dengan orang yang menjengkelkan. Kita tidak akan tahu arti kasih kalau kita tidak bertemu dengan orang yang melukai hati. Kita tidak akan tahu arti sukacita kalau kita tidak pernah menangis. Karena itu sore ini
Tuhan memberikan 3 kunci untuk Pater Ius: senyum, syukur, dan kasih. Gunakan senyum tatkala hati kita terluka. Gunakan syukur untuk apapun yang kita hadapi, dan gunakan kasih untuk menjalani hidup ini. Hanya bersyukurlah yang membuat segalanya menjadi indah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Nomor 233. Terimalah roti aku, Bersembahkan diri kami, Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa Maha Pengasih, berkenanlah menerima persembahan ini yang kami tunjukkan kepadamu pada peringatan Santo Dominikus. Semoga berkat daya kurban ini kami Engkau kuatkan sebagai pewarta sabda dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersama. Dan bersama-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah diarahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah diarahkan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Engkau dimuliakan dalam kalangan para kudus, dan dengan memahkotai perbuatan baik mereka, Engkau menyempurnakan anugerah-anugerah-Mu sendiri. Engkau melimpahkan bagi kami cara hidup mereka sebagai teladan, persekutuan dengan mereka sebagai persaudaraan, dan doa mereka sebagai pertolongan. Maka dikuatkan oleh saksi yang tak terbilang banyaknya, kami dapat berlari memenangkan perlombaan yang diwajibkan, dan bersama mereka kami memperoleh mahkota kemuliaan abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, dan bersama kumpulan para kudus yang tak terbilang banyaknya, kami menyanyikan nada pujian bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Nomor 260. Kudus Allahku, Kudus Tuhanku, surga serta bumi penuh kemuliaan-Mu. Hosana, Hosana, terpujilah. Hosana, Hosana, Allah di surga. Hosana,
di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan secara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Agunglah misteri iman kita. Penyerahan dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami menerima tubuh dan darah Kristus, dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Kau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Siprianus hormat serta semua rohaniwan. Kami mohon berkat ya Tuhan untuk komunitas ini bersama dengan seluruh karya kerasulan. Berkatilah para penderma serikat, penderma provinsi, penderma komunitas, dan penderma kami masing-masing. Kami juga berdoa secara khusus untuk Pater Ius yang akan menjalankan misi perutusan SWD Provinsi Ruteng, melanjutkan studi ke jenjang strata 2 dan juga strata 3. Semoga Kau terus menjaga, memelihara, dan melindungi dia. Berikanlah dia kesehatan jasmani dan rohani, kegembiraan dalam hidup, kesuksesan dalam setiap usaha, dan juga studi. Berkatilah juga semua mereka yang dia jumpai di tempat perutusannya. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, anggota keluarga kami masing-masing. Dan putra-putri Arnoldus yang hari kematian kami peringati pada hari ini, Frater Bernardus Rangkoli Ende, Bruder Yosef Lee Chung Fan, China, Pater Wilbert Wagner, Amerika Serikat Chicago,
Bruder Pius Joachim Lado, Pater Charles Boykins, Amerika Serikat Chicago, Pater Liam Horsfall, Australia, Pater Martin Sabas, India, Pater John Alapat, India Timur, Bruder Benjamin Andreas Ade, ND, Pater Joseph Tatarsik, Polandia, Suster Maristela Caceres, Argentina, Suster Lauren Dittel, Amerika Serikat, Suster Arnalde Johanna Tere, Jerman, Suster Agofrid Maria Krimberg, Jerman, Suster Adelberta Katarina Wowor, Jawa, Suster Elburga Sofia Wolker, Austria, Suster Maria Pacis Rosa Daura, Argentina Selatan, dan Suster Elvira Pilar Maria Alejandrina Ayala, Argentina Utara. Dan akan semua orang yang telah berkenan dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus panjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Dia, Bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersama. Anak domba Allah, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagia saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Saya tidak pantas berada sama saja.
Marilah kita berdoa bagi Yesus. Allah Tritunggal Maha Kudus, sumber kehidupan dan persekutuan. Kami bersyukur karena Engkau telah mengilhami Santo Augustus yang sehat untuk memberikan serikat sabda. Kami mengucapkan terima kasih kepada misionaris yang telah memberi nama dan kepada semua yang percaya bersama dengan Yesus Kristus Sang yang berjaya. Kami adalah murid-murid yang diutus untuk mewartakan kabar tentang kehidupan dan sukacita melalui karya-karya prestasi dan dengan Roh Kudus. Apabila kami yang benar, buatlah perjalanan kami sebagai siaran-siaran. Semoga yang menghadapi kami dapat memberikan dengan kreativitas, kesetiaan, dan sukses. Santa Maria Bunda Sang Sastra, dibimbinglah suci kami dengan tanda-tanda persekutuan dan memajukan umat Kristus. Semoga Tuhan yang memuliakan ulama, menyayangkan kami semua manusia dan segala ciptaan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sebagai Dialah hamba setia dan bijaksana yang ditetapkan Tuhan atas umatnya, supaya memberi mereka makanan pada waktunya. Marilah berdoa. Allah Bapa pelindung umat manusia, pada peringatan Santo Dominikus ini, kami telah dipuaskan dengan daya sakramen surgawi. Semoga gereja yang dulu berkembang berkat pewartaan Dominikus, kini boleh mengikuti semangat baktinya yang tulus dan ditopang oleh doa-doanya. Kau perkenankan masuk dalam kerajaan surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih untuk kebersamaan kita sore. Sesudah ini kita langsung ke kamar makan. Kita makan, menangis. Mari kita mendudukkan ibadah dan mohon berdoa Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Semoga kita semua yang hadir dalam perayaan ini, saudara kita Pater Ius yang akan meninggalkan kita menuju tempat perutusan yang baru, segala rencana, usaha dan perjuangan di hari-hari selanjutnya, dan perjalanannya esok ke Labuan Bajo, Jakarta, mendapat berkat yang melimpah dari Allah yang Maha Kuasa, Bapa
dan Putera dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi, perayaan syukur atas kasih Tuhan telah selesai. Nomor 825. Mentara Kristus hamba kesatria, Engkaulah Putra Tuhan yang setia, kadang hidup penuh rintangan, membagi cinta